Halo, assalamualaikum. Sekarang giliran kita unbox Galaxy A25 5G yang dijual di harga resmi Rp3.999.000. 4 juta kurang 1.000 ya buat yang 128 GB, nambah 400.000 lagi buat yang 256 GB. Yang ini warna kuningnya. Saya penasaran dengan warnanya karena kalau ngelihat di penampakan fotonya ini kayak ada gridnya gitu ya, kayak ada titik-titik kotak-kotaknya gitu di back covernya. Nah, sayangnya yang Galaxy A25 5G ini udah saya tanyain ke seller, di beberapa seller juga pada sama. Nggak termasuk dengan travel adapter ya. Nggak dapat charger ya. Tapi tanya aja ke tempat yang hendak kamu beli, entah itu offline atau online, dapat nggak? Karena bisa jadi beda-beda ya di tiap seller. Sip, ini warna yellow bener ya, 8128 GB. Dan buat yang nanya, ini pakai prosesor apa? Sama kayak M34 5G, M33, A33, sama A53 ya. Ini pakai Exynos 1280. Performanya kayak gimana? Harusnya yang udah nonton Galaxy M34 5G reviewnya di channel saya bisa nebak performanya kayak gimana ya. Karena ini sama RAM 8 GB. Kemudian di dalam partisi di atas tadi sama juga kayak Galaxy A15 5G, dapatnya kabel Type-C to Type-C, male to male, warna putih. Kemudian ada panduan singkat dan quick start guide, sama aja kecuali yang bahasa Indonesia ini ada ekstranya kartu garansi nih di sini dan daftar service centernya yang banyak itu ya. Kemudian ya ini juga sama kayak Galaxy A15, kayak tablet-tablet terbarunya kemarin Samsung juga dikasih selubung dari bahan kertas daur ulang seperti ini ya. Ini warna hijaunya, kuningnya agak lime ya kalau saya lihat. Dan terakhir di paling bawah ada SIM tray ejector lagi. Sudah seperti itu isi di dalam paket penjualannya. Ini warna kuningnya, iya ada kayak gridnya gitu ya. Kotak-kotak kelihatan nggak sih kalau di kamera? Kalau dapat cahaya, nggak terlalu kelihatan ya. Tapi finishingnya ini lebih tidak mudah kotor dibandingkan A15 5G dan juga kerasa lebih premium. Kayaknya ini glass deh ya, nggak plastik kayak A15. Tapi kalau framenya masih plastik dan sama gaya bahasa desainnya. Frame lurus dengan bagian yang lebih menonjol curvy di tombol power yang sekaligus juga sebagai fingerprint scanner dan volume rocker. Di atas sama ada satu buah lubang mikrofon kedua buat noise cancellation. Di kiri ada SIM tray. Harusnya sih ini juga sama dual SIM hybrid ya, karena kan dia jual dua varian, storage 128 dan 256. Nah, iya bener. Tapi beda si tray-nya, nggak sandwich atau tumpang tindih kayak di A15 5G. Ini masih memanjang, tapi sama-sama dual SIM hybrid. Warnanya sama kayak bodinya, mantap. Kemudian di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa lubang memanjang kayak gini. Sama persis ternyata ya dengan di A15 5G. Kita bandingin dikit. Ketebalannya sama kayaknya, kemudian lebar bodinya juga sama, kemungkinan ukuran layarnya juga sama, dan saya kemarin di unboxing A15 5G lupa nggak dibahas sisi bawahnya ada apa aja ya. Warna kuning dan birunya kalau dipadukan kece ya. Tuh kayak gini, kuningnya memang agak lime, agak hijau. Sementara sisi belakang bisa dibandingkan juga nih. Yang ini, iya kerasa ini plastik, yang ini lebih berbobot. Kayaknya memang kaca kayaknya ya. Tapi saya belum yakin, sejujurnya. Nah, yang saya tahu kamera belakangnya juga untuk ultrawide-nya yang ini udah 8 megapiksel. Walaupun belum cukup tinggi, tapi udah lebih baik dibandingkan A15 5G. Kemudian ya layar depannya sama, ternyata masih pakai Infinity U display, ada notch ya, notch berbentuk huruf U. Cuma yang saya rasakan, oh iya, kalau di A15 5G sama tebal, sama tipis yang kiri kanan dan atas. Kalau di A25 kerasa yang atas lebih tebal karena yang pinggirnya bisa lebih tipis. Kalau yang bawahnya tetap lebih tebal ya, nanti kita lihat ya. A few moments later. Sip, sudah selesai saya setup. Bentar, saya mau lap dulu layarnya karena dari tadi jari saya meninggalkan noda sedikit ya. Ya, wallpapernya seperti ini dan bisa dilihat ya, bezel kiri kanan lebih tipis dibandingkan atas, yang mana juga lebih tipis dibandingkan bezel kiri dan kanannya A15 5G. Bawah lebih tebal tetap kayak biasa, dan kita cek langsung softwarenya. Harusnya sih sama, One UI 6 ya.
dengan Android 14, tapi ada baiknya kita cek langsung. Betul, One UI 6.0 bukan yang core, Android 14, Google Play System Update sama 1 Juli 2023 dan security patch levelnya sama 1 November 2023. Saya belum connect WiFi karena saya mau ngecek dulu storage-nya. Storage-nya yang ini kan 128, terpakai 16,7 GB, free-nya 111,3 GB. Ini dengan RAM Plus sudah menyala di 4 GB lagi ya, jadi terpakai hanya 12,7 GB sebetulnya by system. Makin ramping ya One UI ya, keren ya. Biasanya kan 25-30 GB, sekarang udah belasan GB saja. Mantul, dan kita cek layarnya yang ini. Yang ini harusnya 120 Hz, karena yang A15 5G kan 90, yang ini 120, cuma nggak ada pilihan adaptif ya, jadi 120 kalau nggak 60, pilih salah satu. Mudah-mudahan nggak bikin boros baterai. Sip. Kemudian saya mau ngecek navigation bar bisa pakai gesture, bisa tentu. Dan always on display-nya, saya mau ngecek apakah bisa, ya bisa ya. Show always, show as schedule juga bisa. Kemudian ya, kita show always dulu buat cek always on display-nya. Oke, ada ya. Tidak masalah, kita nyalakan dulu. Sekarang, dan saya mau masuk ke kameranya. Nih, kameranya di sini. Sama ultrawide-nya 0,5 kali juga. Dan sama-sama kelihatan itu ya, distorsinya tuh menggembung. Si garis yang harusnya lurus tuh melengkung kayak gitu ya. Itu salah satunya efek dari sensornya tidak terlalu besar, sehingga nggak bisa banyak di crop. Kalau misalkan lensanya ultra wide, tapi kalau sensanya besar banget itu bisa di crop sehingga distorsi di pinggirannya dibuang. Kalau nggak, mungkin ada processing lebih lanjut ya, biar tidak terlalu kelihatan distort kayak gitu. Dan ya kamera utamanya sama 50 MP, ada zoom 2 kali juga. Portrait bisa depan belakang sama, ada fan. Tapi harus download data dulu. Kita langsung ke video sekarang. Nah, yang ini bisa UHD. UHD itu 4K. 4K di 30 fps ya. Perekamannya maksimal. Kalau Full HD bisa 60 fps dan ada mode Super Steady. Logonya baru ya, atau ikonnya ya, Super Steady ini. Super Steady itu mentoknya di Full HD 30 fps. Sementara video di kamera depan bisa Full HD 30 fps ya, mentok ya. Tidak bisa frame rate 60 fps dan tidak bisa resolusi lebih tinggi dari itu. Makro juga ada, dan slow motionnya di sini lebih lengkap ya. Ada super slow motion, kemudian ada single take juga, sesuatu yang nggak ada di Galaxy A15 5G. Pro Video juga ada nih di Galaxy A25 5G, itu juga nggak ada di Galaxy A15 5G kemarin ya. Makro ada, lensa ketiga berarti makro, dan yang Pro ini buat kamera belakang saja. ISO dari 50 sampai dengan 3200 sama. Shutter speed, apakah, yang ini di 1/6000 nih, nggak 1/8000. Tapi maksimalnya sama di 10 detik saja. Fokus bisa auto dan manual, white balance, sip. Nah, kalau buat Pro Video mode-nya juga buat kamera belakang saja. Settingannya kurang lebih sama dengan pas tadi foto. Shutter speed maksimal, kalau video maksimal 1/30. Ya iyalah, buat apa juga lebih panjang dari itu ya kalau video ya. Dan bisa Pro Video pakai 4K juga bisa, mau pakai Full HD 60 fps juga bisa ya, atur-atur nanti di sininya. Cuma jangan lupa prinsipnya, frame rate itu, misalkan 60 fps itu harus jadi patokan shutter speed. Jadi kalau frame rate-nya 60, shutter speed-nya dikali 2, jadi 1/120 maksimal. Makin cepat boleh, tapi lebih lambat dari itu jangan, kalau nggak nanti hasilnya bisa kelihatan patah-patah ya. Nah, kalau di 30 fps sih nggak masalah, shutter speed-nya 1/60. Sip, itu untuk kameranya. Sementara untuk bloatware-nya kurang lebih sama dengan Galaxy A15 5G kemarin. Jadi saya sarankan yang nonton video ini, kalau belum nonton juga Galaxy A15 5G ya, unboxingnya. Saya taruh deh card-nya di kanan atas. Ini harganya sekali lagi 3999 untuk yang 128 GB dan 4399.000 untuk yang 256 GB.
Tapi saya sekali lagi beli lebih murah di seller Bandung. Langganan saya kalau ada produk Samsung. Linknya saya taruh di deskripsi. Saya nggak ada kerjasama ya sama tokonya, dia juga nggak tahu. Saya beli buat YouTube. Tapi memang lebih murah dan alhamdulillah ya bisa langsung gosen ke Cimahi. Paling itu aja untuk unboxingnya saat ini. Doain ada rezeki, umur, kesempatan, niat, mood, dan lain-lain ya buat bikin video reviewnya. Sorry kalau hijaunya blend in dengan latar belakang saya. Saya lagi pesan latar online juga. Tunggu datang ya, biar nanti cari warna yang lebih netral dibandingkan warna smartphone-nya. Oke, gitu aja unboxingnya. Thanks for watching dari kota Cimahi. Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.